Saya sungguh tak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menarasikan peluncuran Global Bond atau surat utang global beberapa hari yang lalu. Dengan nada penuh kebanggaan seolah itu sebuah prestasi. Utang memang bukan aib, namun semakin besar utang pemerintah, para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukannya menebar kebanggaan. Utang senilai 4,3 miliar atau 68,8 triliun kurs 16.000 berdenominasi dolar Amerika Serikat yang baru saja diterbitkan pemerintah merupakan rekor sovereign bond terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Sovereign bond adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi COVID-19 sama sekali tidak menunjukkan kehebatan, malah sebaliknya menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita. Begitu rapuh ekonomi kita sehingga meskipun krisis baru saja dimulai, kita sudah membutuhkan suntikan utang dalam jumlah besar. Sekali lagi, tak sepatutnya hal semacam itu diceritakan sebagai sebuah kebanggaan apalagi prestasi. Sebelumnya, menghadapi pandemi merujuk kepada APBN 2020, pemerintah membutuhkan utang baru setidaknya 351,9 triliun untuk menutup defisit. Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus melunasi utang jatuh tempo sebesar 389,98 triliun. Artinya, pada tahun ini pemerintah membutuhkan utang sebesar 741,84 triliun untuk kebutuhan pembiayaan atau financing need. Ini adalah perhitungan sebelumnya adanya pandemi. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan penerbitan surat berharga negara atau SBN alias surat utang. Bentuk ini bisa berupa SUN atau surat utang negara maupun SBSN, surat berharga syariah negara atau sukuk. Denominasi bisa rupiah ataupun valuta asing. Dalam catatan saya sepanjang kuartal 1 2020, realisasi penerbitan SBN mencapai 243,83 triliun alias sekitar 33,15% dari target penerbitan SBN tahun ini. Tapi sekali lagi, itu adalah angka-angka sebelum memperhitungkan efek krisis COVID-19. Di kuartal kedua ini, melalui pandemic bond, pemerintah menargetkan bisa memperoleh 449,9 triliun. Artinya jumlah utang kita akan terus membengkak dengan memperhitungkan nilai rupiah dan inflasi. Diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita bisa mencapai 6.157 triliun. Kalau kita tidak bisa mengendalikan inflasi di bawah 5%, tahun ini PDB atau produk domestik bruto diperkirakan akan berada di kisaran 16.300 triliun. Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap PDB di akhir tahun ini akan berada di kisaran 36% hingga 38%. Sebagai catatan, ini masih belum memakai skenario terburuk. Jika menggunakan skenario terburuk, rasionya bisa lebih besar lagi. Jadi peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman karena masih di bawah 60%. Masalahnya adalah benarkah 60% itu masih sahih dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian kita? Saya membaca menurut ekonom senior Rizal Ramli, batas aman yang tepat saat ini adalah 22% PDB bukan 60%. Sebagaimana yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara. Sebab rasio aman yang digunakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebenarnya mengacu kepada 2 kali rasio pajak negara-negara OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development. Karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30%, maka ditetapkan rasio utang yang aman tadi sebesar 60%. Jadi kalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintah Presiden Joko Widodo yang dalam 5 tahun terakhir hanya limit 11%, maka batas aman utang kita seharusnya adalah 22% PDB. Artinya kita saat ini sebenarnya sudah melanggar batas aman, sebab per Februari lalu utang pemerintah sudah mencapai 4.948 triliun atau setara dengan 30,82% PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 1998. Sebagai catatan, pada tahun 1996 rasio utang kita hanya 24%. Pada masanya angka ini juga pernah dianggap aman. Padahal saat krisis mulai terjadi tahun 1997 akibat inflasi dan jatuhnya nilai tukar, rasio melonjak menjadi 38%. Tahun 1998 rasio melonjak kembali menjadi 57,7% antara periode 1999 dengan 2003. Rasio naik lagi menjadi lebih dari 60%. Masing-masing 85,4% di
tahun 1999, 88,7% di tahun 2000. Di akhir periode pemerintah Presiden Megawati, rasio utang kita ada di angka 56,5%. Selama 10 tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rasio utang berhasil diturunkan menjadi 24,7%. Sayangnya selama 5 tahun pertama pemerintah Jokowi, rasio utang kita kembali meningkat di atas 30%. Di sisi lain, meski jumlah utang terus meningkat, namun laju kenaikan pendapatan kita jauh tertinggal. Artinya laju penambahan utang lebih cepat dari kenaikan pendapatan. Sebagai pembanding, rata-rata rasio pajak atau tax ratio selama 10 tahun pemerintah Presiden SBY adalah 14,86%. Namun selama 5 tahun pertama pemerintah Presiden Jokowi, rasio rata-rata pajak hanya limit 11%. Itu sebabnya rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara pun jadi meningkat. Dari sebelumnya hanya 168,25%. Di akhir periode Presiden SBY 2014 menjadi 244,15%. Di akhir periode pertama Presiden Joko Widodo 2019, artinya jumlah utang kita di akhir tahun 2019 sudah menjadi 2,5 kali lipat besar daripada pendapatan. Dengan analisis tadi, klaim jumlah utang kita saat ini masih dalam batas aman bisa membahayakan. Sepanjang 5 tahun lalu, pemerintah tak hati-hati dalam mengelola keuangan negara, sehingga kita kian terjerumus pada jurang defisit. Saya khawatir krisis kesehatan akibat corona ini dijadikan dalih oleh pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi combine camping keuangan negara. Jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Kekhawatiran saya lain adalah pemerintah tidak sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung. Padahal menghadapi krisis yang tidak biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan dan bukannya terjebak pada solusi konvensional dengan terus-menerus memperbesar utang. Kalaupun misalnya harus berutang, pemerintah seharusnya mencari opsi lain selain berutang ke pasar melalui penerbitan surat utang. Sebab dalam kondisi seperti sekarang, surat utang kita tidak ada harganya, kita harus memberi yield atau imbalan hasil yang tinggi agar obligasi kita dibeli investor. Masalahnya yield yang tinggi itu jelas tidak ekonomis dan sangat membebani keuangan kita. Pekan lalu, Moody Investor Service sudah memperingatkan potensi naik beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield stand yang disertai dengan pelemahan kurs rupiah menurut mereka akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan. Lantas apa solusinya? Pertama, sebelum membuka obligasi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yang tidak perlu, tidak mendesak harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis. Anggaran untuk pemindahan ibu kota harus di stop, termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur misalnya, kecuali dalam bidang kesehatan dan pendidikan seharusnya dihentikan dulu dan dialihkan anggarannya. Kedua, kalaupun terpaksa harus berutang, saya kira kita bisa mencari opsi utang government to government saja, di mana dengan bekal hubungan bilateral yang baik, kita mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan tidak membebani. Carilah opsi pinjaman lebih murah dari penerbitan obligasi. Intinya, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi dan bukan terjebak pada solusi tunggal yang mahal, membebani masa depan, termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia, baik kini maupun mendatang.